Pemirsa, kita masih bersama atau masih dalam diskusi Jokowi Prabowo berbalas pantun. Sekarang giliran dari Aceh Hasan Sadzili, DPP Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Karni dan teman-teman sekalian. Pertama, saya sangat menikmati sekali diskusi ini. Dan diskusi ini tentu menambah perspektif kita terkait dengan bukan hanya sebatas soal gimmick, bukan hanya sebatas soal simbol-simbol semata, tetapi lebih daripada itu ternyata kita mendiskusikan sesuatu yang sangat substansi di dalam demokrasi kita. Yang saya maksud dengan substansi dalam demokrasi kita, bahwa saya pada tahun 90-an itu sangat suka sekali dengan Pak Amin Rais. Pak Amin Rais membagi politik itu ke dalam dua hal. Waktu itu, apa yang disebut dengan high politik, dan yang kedua apa yang disebut dengan low politik, gitu ya. High politics adalah bagaimana politik kita dibangun berdasarkan atas satu narasi besar tentang bangsa ini. Dan narasi besar itu termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita membangun bangsa ini dengan apa yang menjadi tujuan nasional kita seperti yang ada di dalam cita-cita proklamasi. Nah, perdebatan-perdebatan yang ada, minimal yang kita lihat di dalam berbalas pantun ini kita seperti melupakan substansi dari kehidupan demokrasi yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena sebetulnya soal tadi ganti presiden, hashtag segala macam, kita telah mengalami apa yang disebut dengan konsolidasi demokrasi. Jadi kalau orang tidak suka dengan Pak Jokowi, ya tunggu 5 tahun gitu. Ya kita bisa meyakinkan rakyat bahwa kalau Anda tidak suka dengan Pak Jokowi, ya silakan gitu. Tapi tentu yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana cara menggantinya dan narasi besarnya seperti apa gitu. Nah, narasi besar ini yang saya kira sekarang ini nampak sekali menurut saya di dalam perdebatan di ILC ini terlihat sangat-sangat kuat ya. Saya tidak perlu menyebutkan angka-angka yang disampaikan oleh Bang Akbar Faisal gitu ya, karena saya kira semua orang minimal apa yang disampaikan oleh Pak Akbar Faisal itu jelas sekali sumbernya. BPS gitu ya, kemudian riset yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen, dan kita kepada siapa lagi mempercayai itu kecuali kepada lembaga-lembaga resmi dan lembaga-lembaga independen itu gitu. Dan semua orang pasti kalau kita tanya kepada pendukung kita, pasti kita akan bilang, mereka akan bilang bahwa kami sangat puas. Seperti halnya misalnya lembaga-lembaga survei menyatakan bahwa kepuasan publik terhadap kepemimpinan Pak Jokowi hari ini hampir 70%, dan saya kira itu kita tidak bisa menutup mata, dan itu semua lembaga survei. Nah, yang ingin saya maksud adalah bahwa apa yang terjadi hari ini ya, apa yang kita lakukan hari ini itu seharusnya kita membangun narasi besar tentang bagaimana bangsa ini ke depan. Oleh karena itu ketika misalnya ya kita mendengar Pak Prabowo bilang 2030 Indonesia bubar, saya bilang bukan Pak Prabowo. Pak Prabowo mengutip. Oke, sorry, saya koreksi. 2030 mengutip sebuah fiksi, lalu kemudian dan juga ini baru Pak. Ya, yang di tentu. Tapi kan kita juga tidak bisa menutup mata bahwa banyak sekali studi-studi yang tadi disebutkan, misalnya kayak PricewaterhouseCoopers menyatakan demikian dan lain-lain. Bagaimana optimisme kita terhadap bonus demografi Indonesia hari ini yang seharusnya kita bisa petik tahun 2030 gitu. Nah, Golkar sendiri sebetulnya memiliki ya satu narasi besar. Kita memiliki apa yang disebut dengan visi negara kesejahteraan 2045. Jadi kita udah beyond 2030.
Kita udah 2045 sudah membayangkan Indonesia ya bisa lebih maju dan kita dengan negara-negara lain menjadi bagian dari negara-negara maju. Nah, roadmap ini, narasi besar ini yang ingin kita coba bangun begitu. Dan pada saat yang bersamaan, landasan apa yang terjadi hari ini dengan yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi, yang selama 4 tahun beliau memimpin, ternyata memiliki kesamaan dengan narasi besar yang ingin dibangun oleh Partai Golkar. Nah, oleh karena itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, tentu kita bisa berdebat tentang narasi besar tersebut. Dan saya kira kalau kita berdebat tentang narasi besar itu untuk kebaikan bangsa kita, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat produktif untuk bangsa ini. Sebagaimana misalnya sekarang ini terjadi perdebatan apakah perlu GBHN atau tidak begitu. Karena bangsa ini menurut kami perlu ada acuan untuk bagaimana menghantarkan kepada cita-cita proklamasi yang kita ingin tuju gitu. Nah, jadi Bang Karni, apa yang kita lakukan ini semata-mata ya, seperti misalnya kami beberapa kali ketemu dengan Partai PDI Perjuangan. Kita berdiskusi, bukan soal hanya sekedar bagaimana memenangkan Pak Jokowi, tapi bagaimana kita menata kelembagaan, bagaimana kita ya menentukan arah kebijakan yang insya Allah kalau Pak Jokowi terpilih lagi menjadi Presiden Republik Indonesia periode yang kedua, kita bicara soal bagaimana hal-hal yang belum selesai di dalam pembangunan ke depan. Misalnya, kita harus akui bahwa kita masih menyisakan masalah. Soal ketimpangan, oke, kita masih ada masalah. Ketimpangan pendapatan, ketimpangan wilayah, ketimpangan daerah. Itu adalah masalah yang memang harus diselesaikan, dan itu nggak bisa diselesaikan dalam satu periode. Itu perlu diselesaikan dalam waktu, ya dalam konstitusi kita dikatakan bahwa boleh untuk 2 periode gitu. Dan kita tidak berdebat lagi, ya apa yang dilakukan kreasi oleh Bang Mardhani Alisera ya saya kira itu bagian dari proses politik dan kita tidak usah mengutak-atik itu, ya kita nanti tarung saja di 2019. Bagaimana meyakinkan rakyat supaya rakyat betul-betul bisa teryakinkan dengan apa yang kita lakukan. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau misalnya perdebatan-perdebatan itu justru yang dikembangkan bukan pada substansinya. Perdebatan-perdebatan itu bukan pada wilayah di mana masalah yang dihadapi oleh kita. Nah, yang ingin saya bayangkan begini ya. Oke, kita sekarang ini PDI Perjuangan, Nasdem, Golkar, dan partai-partai pendukung lainnya sudah bicara tentang bagaimana penataan kelembagaan politik. Bagaimana tentang kita membangun demokrasi yang berkeadaban. Bagaimana kita membangun roadmap tentang ekonomi yang kalau dalam bahasanya PDI Perjuangan adalah ekonomi berdikari. Kita memiliki visi negara kesejahteraan. Saya kira alangkah lebih bagusnya gitu. Bang Fadlizon, ya kan, Kang Ferry, Mas Mardhani, saya nggak tahu kalau Mas Roy apakah sudah jelas gitu ininya. Kita sama-sama berdebat tentang narasi besar tentang Indonesia 2000 sampai 2024, gitu. Nah, soal capaian-capaian selama 4 tahun, 5 tahun itu bagian dari narasi besar yang menjadi bagian kecil saja begitu. Nah, kontestasinya kita tentukan pada 5 tahun ini. Apakah rakyat suka atau tidak? Kalau soal misalnya, kata Bang Fadli, rakyat nggak suka. Ya itu mungkin rakyat yang selama ini menjadi pendukungnya Pak Fadlizon. Tapi kalau pendukungnya Pak Jokowi, orang-orang Golkar mengatakan, enggak tuh. Kami merasakan bahwa ada peningkatan kesejahteraan, pendapatan, dan lain-lain. Jadi saya kira ya, saya berterima kasih sekali kita berbalas pantun, tetapi lebih kepada substansi yang ingin kita bangun. Mimpi kita adalah bagaimana Indonesia ini keluar dari middle income trap gitu. Bagaimana kita prediksi PricewaterhouseCoopers yang menyatakan Indonesia 5 besar ekonomi dunia gitu. Nah,
Itu. Nah, bagaimana kita cara mencapai itu? Saya kira itu yang lebih penting daripada sekedar kita bicara hashtag. Ya, kalaupun itu ada gimmick-gimmick, ya itu bagian dari kalau sandiwara itu ya namanya apa ya istilahnya itu ya bagian dari iklan-iklan kecil lah itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi ya demokrasi kita memang harus dibangun atas mimpi-mimpi besar yang ingin dibangun oleh bangsa ini. Saya kira itu Bung Karni. Baik, Pak Haji. Dari tadi nanggapi. Nanggapi dia mana ini? Ini sebenarnya dari Mas Arya Bima tadi, dari Mas dia teman-teman semua tadi 3 orang tadi terakhir dengan Mas Aceh, bahwa sebenarnya kan harusnya teman-teman tahu bahwa Pak Prabowo Subianto itu datang pada saat pelantikan Pak Jokowi, mengundang Pak Jokowi ke Hambalang, menerima kedatangan Pak Jokowi datang ke istana, merupakan satu sikap yang menurut saya harusnya itu juga diapresiasi. Kalau misalkan sekarang Pak Prabowo Subianto menyampaikan satu kritik secara jujur, kok kemudian menjadi masalah, itu dianggap sama sekali nggak masalah, kami terima kok, nggak apa-apa. Cuma kami minta yang terukur dan jangan asal nyablak gitu aja. Bukan, ini lebih nyablak lagi. Kalau Mas Akbar bisa dijelaskan nggak atau Mas Arya Bima di ajaran Bung Karno yang mana ketika petani di Indonesia mau panen terus kemudian negara kita impor, itu di mana ajaran siapa deh sekarang? Ajaran siapa? Nggak ada ajaran siapa di founding fathers kita yang menjelaskan tentang kok bisa ya semua ada peraturan pemerintah, peraturan Menteri Perikanan Kelautan yang sifatnya semuanya ngerem ini, nggak ada yang sifatnya ngegas. Oleh karena itu betul Mas Akbar, nelayan itu sekarang itu nggak bisa nangkep ikan. Menteri Bu Susi menganggap sama yang namanya troll itu dengan cantrang. Nah, kenapa sekarang kok kemudian peraturan ini nggak kemudian dirubah? Kan kalau dirubah bisa menyelesaikan ini. Di mana nelayan? Kalau sekarang gampang, nelayan juga nggak bisa nangkep ikan, pasti pendapatannya turun. Petani juga pasti turun. Buruh sekarang gimana mereka mau bersaing kalau kemudian pada saat yang sama presiden nih, ajaran Bung Karno yang mana Mas Arya Bima? Kasih tahu ke saya, ketika sekarang tenaga kerja dan buruh di Indonesia lagi butuh lapangan pekerjaan, presidennya mengeluarkan peraturan presiden mendatangkan tenaga kerja buruh murah ke Indonesia. Mana ajaran yang mana? Nah, infrastruktur Mas Akbar, infrastruktur Dendels zaman Belanda itu pun juga bangun infrastruktur. Karena infrastruktur yang dibangun dalam logika penjajahan adalah untuk mempercepat proses pengambilan sumber daya negeri-negeri yang dijajah untuk diambil kepada negara-negara yang dijajah. Pertanyaannya sekarang tadi Mas Mardhani menyampaikan infrastruktur ini untuk siapa? Pada saat yang sama ketika pemerintah Pak Jokowi menyampaikan bahwa infrastruktur ini digembar-gemborin, ternyata angka data penyerapan ini, data di BPS, penyerapan tenaga kerja di bidang konstruksi turun kok. Berarti infrastruktur yang dibangun ini menggunakan tenaga kerja yang siapa? Semen turun, semua turun. Ini data. Jadi maksud saya ini diluruskan. Infrastruktur itu bukan bangun fisik kemudian membangun dan mendorong pertumbuhan, bukan. Ada pertumbuhan ekonomi kemudian dibangun interkonektivitas di antara satu pertumbuhan ekonomi ke pertumbuhan ekonomi yang lain, dibangun sarana prasarana, itu infrastruktur. Jadi enggak kalau kemudian tiba-tiba bangun jalan di Papua terus kemudian siapa yang akan menggunakan jalan tol itu? Itu pertanyaan. Infrastruktur itu untuk siapa? Jadi supaya kalau angka-angka ini jelas, sebutin aja teori atau ajaran founding fathers kita, ajaran Soekarno yang mana yang menjelaskan kok pada saat petani di Indonesia mau panen kita malah impor. Nggak ada. Cukup. Saya baca-baca di buku semua Soekarno nggak ada jelasin tentang itu. Udah pasti. Gini. Nggak, salah satu aja jawab. Yang mana yang mau jawab? Saya ingin menjawab sederhana saja, ya supaya menjawab semuanya. Pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang seharusnya itu sudah selesai 20 tahun yang lalu. Bagaimana sebuah jalan yang tidak jauh dari Istana Negara di daerah Tangerang itu masih berlubang dan seterusnya. Kalau tidak dibangun lagi Anda protes lagi, dibangun protes, terus bagaimana? Protes. Jadi maksud saya yang ingin saya katakan, Faisal
Kita yang ingin saya katakan begini, Mas. Fraksi Partai Gerindra, PKS dan lain-lain yang berada di luar pemerintahan, sebagian kritiknya saya terima. Apa yang baik, tapi ketika kemudian itu membebani anggaran kita, kritiknya saya terima. Infrastruktur ditunda dong, jangan yang pencitraan, yang prioritas saja. Mas saya jawab ya. Itu Mas Akbar juga ngerti mana yang pencitraan infrastrukturnya, mana yang prioritas. Paham. Gini ya, saya katakan sekali lagi, tidak perlu dijawab panjangnya Mas. Semua yang dilakukan pemerintahan ini seharusnya sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya sejak 20 tahun yang lalu. Sangatlah tidak manusiawi membiarkan orang di Papua yang kita anggap sebagai bangsa kita terjebak pada kemiskinan dan jalan-jalan rusak itu untuk kemudian kita protes ketika dibangun. Itu tidak fair juga. Terima kasih. Bilang terima kasih kalau kemudian infrastruktur itu kita dari fraksi Partai Gerindra, PKS dan yang lain mendukung kok. Kalau yang baik, yang enggak baik kita. Jadi sedikit aja 1 menit bahwa kita konsepsi awal kan basic pembangunan kita pada basis consumption pindah ke basic production untuk menjadi kita tidak hanya menjadi objek strategis tapi menjadi subjek strategis bagi negara-negara lain. Nah, dalam kondisi mengubah konsepsi consumption dan production ada defisit infrastruktur kita. Nah, ini yang membangun daya saing dengan defisit infrastruktur. Inilah yang sebenarnya sekarang ini baru fondasi Bung, untuk masuk ke basic production. Nah, berbagai hal harus dilengkapi dulu. Maka dalam periode ini saya melihat kalau kita bicara soal daya saing nasional dengan defisit infrastruktur, energi dan yang lainnya, ini baru membuat satu landasan yang tadi dikatakan oleh Bang Faisal adalah ada sesuatu yang harus dikerjakan sebelumnya. Kalau kita terus dalam konsepsi yang sekarang, kita hanya akan menjadi objek strategis dalam konsepsi. Artinya Pak Jokowi dalam lebih mementingkan bangun aspal global dibandingkan kemudian mengorbankan nelayan dan rakyat Indonesia. Susah. Bahwa ada sesuatu tadi. Loh, saya tahu kok untuk hal yang menentukan kebutuhan bahan pokok dan barang penting lainnya untuk impor, pemerintah tidak hanya melihat harga di tingkat konsumen, tapi di tingkat produsen. Carikan sekarang ada nggak harga gabah yang di bawah 5.000 gram? Nggak ada Mas. Cukup. Semua benar. Jangan bersaut-sautan. Jadi memenuhi syarat untuk kita menjaga harga di tingkat konsumen. Sekarang bagian Roy. Terima kasih Bang Karni dan seluruh pemirsa ALC TV1 di mana saja berada. Ya, alhamdulillah sampai giliran di Demokrat. Ya, saya memang memilih untuk tadi tidak terlalu banyak memotong. Ya, betul. Itu yang mau saya katakan. Tidak terlalu banyak memotong dan kita membiarkan pihak sana dan pihak sini itu saling memberikan data dan itu bagus. Data itu bagus, harus diberikan. Karena judul dari acara ini juga Prabowo dan Jokowi berbalas pantun. Ya, nah, jadi artinya sebenarnya tidak langsung ke kami, gitu ya. Dan justru kenapa kami memilih bersikap demikian, itu supaya bisa objektif melihat apa yang sekarang dirasakan masyarakat. Ya, publik sekarang menonton. Kita berdiskusi malam hari ini dan mendapatkan banyak wacana, banyak data yang bisa dijadikan referensi. Itulah pula yang dilakukan hari-hari ini oleh Pak SBY, juga ada rombongan Mas AHY, untuk menyapa langsung rakyat. Kami berjalan mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemarin dari Yogyakarta, itu untuk mendengar langsung apa-apa fakta yang tadi sudah dikemukakan. Benar nggak data-data dari Mas Akbar Faisal tadi dirasakan oleh masyarakat? Benar nggak? Insya Allah janji yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman pendukung Pak Prabowo. Kalau kami misalnya sudah berada di satu pihak sekarang, tentu rakyat yang akan datang mungkin bukan rakyat yang tengah-tengah atau semua rakyat, mungkin pendukungnya teman-teman pendukung Pak Jokowi atau hanya pendukungnya Pak Prabowo. Jadi objectively kami mendengar semuanya sekarang ini, apa yang ada dan apa yang dirasakan oleh masyarakat, ya, bahwa memang betul. Harus diakui Pak Akbar, iya Pak, ada pembangunan jalan. Terima kasih Pak Jokowi, kita terima. Ya, Pak, tapi pembangunan itu nggak menyelesaikan masalah. Karena apa? Kenyataannya BBM naik. Itu saya juga dengar sendiri kemarin. Ya, di Bantul bersama dengan Pak SBY kami dengar BBM naik, kemudian kesehatan yang dulu di zaman Pak SBY, ya kebetulan saya MKes juga. Jasa public health. Jadi saya ngerti betul ini bukan data dari orang lain Mas Akbar. Ya, bahwa dulu rakyat itu bisa berobat, bisa menggunakan BPJS, bisa kemudian menggunakan Jamkesmas dan lain sebagainya. Sekarang kolaps BPJS. Ya, karena apa? Karena terlalu banyak janji yang diberikan. Oh, murah. Tapi yang menanggung akhirnya kolaps.
Demikian yang dilakukan oleh Pertamina. Data dari Pertamina 2017 lalu, Pertamina itu subsidi dan defisit. Saya kebetulan pernah di Komisi 6. Jadi ini data benar nih ya. Itu defisit 9 triliun di 2017 yang lalu. 29 triliun, maaf. Kemudian tahun ini saja sudah berjalan 6 triliun per bulan. Demi pencitraan BBM satu harga. Gitu ya. Nah, itu. Nah, bleeding Mas. Ini. Kita sama-sama di Komisi 6, Mas. Jadi dulu pernah. Nah, tugas negara betul, tapi kan akhirnya itu yang membuat yang dirasakan negara ini kemudian tidak berkembang atau kemudian dirasakan ada pembangunan Pak Karni, tapi kemudian tidak dirasakan oleh masyarakat. Yang penting apa? Rakyat yang harus menerima ini atau rakyat yang harus mendapatkan ini. Saya setuju tadi statementnya Kang Haris ya. Buat apa kita berdebat semua bertahan dengan satu posisi? Itulah makanya Partai Demokrat, nah sekaligus klarifikasi Pak Karni. Ada yang menyebut sebentar lagi ada warna biru yang mendukung koalisinya Pak Jokowi. Dengan tegas kami katakan malam hari ini ya, biru yang dimaksud akan mendukung itu belum birunya Partai Demokrat, bukan birunya Partai Demokrat. Ya, itu clear ya gitu. Jadi itu supaya jelas. Itu saya jelas. Mas, ini resmi ya? Resmi. Ya, jadi clear. Jadi benar duduknya di sini benar. Loh, ya artinya belum tentu juga kami mendukung Pak Prabowo ya. Karena kami diajarkan oleh Pak SBY ya, in politik, nah mungkin di situ. In politics ya, anything can happen. Apapun bisa terjadi Pak Karni. Jadi apapun bisa ya lukanya tuh di sini sakitnya gitu. Nah, nunggu situasi terus. Betul. Tapi artinya gini, ya, selalu saya juga harus menjawab. Ya. Yang diajarkan juga adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang tadi dijadikan sejarahnya. Itu dibangun bukan hanya oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi meneruskan pembangunan 10 tahun yang dilakukan Pak SBY. Pak SBY tidak pernah menafikan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Mega. Tidak pernah menafikan juga yang dilakukan oleh Gus Dur. Menaik lagi ke Pak Habibie, Pak Harto, kemudian Bung Karno. Semua, saya setuju nih Kang Bima Arya. Semua presiden punya masa. Semua presiden punya tantangannya. Semua presiden punya gaya. Kalau nggak gitu mungkin Amerika juga nggak akan dapat presiden kayak Donald Trump gitu, ya gitu. Nah, ya, artinya apa? Artinya mungkin saat lalu 2014 Pak Jokowi adalah pilihan dari masyarakat, ya. Tapi ke depan bukan Putin kan? Nah, ya kita punya lebih baik dari Putin lah, insya Allah, ya. Saya teruskan. Tapi saya harus menjawab juga, ya. Ketika ada hutang memang sudah diwariskan. Kalau katakan kemarin disebut ini warisan 2.700 triliun zaman pemerintahan yang lalu. Zaman Pak Harto pun sudah ada warisannya. Zaman Pak Harto waktu itu mewarisnya kecil 551,4 triliun. Tapi waktu itu rasionya terhadap PDB itu 57, sekian. Karena terlalu panjang saya nggak ingin ungkapkan. Pak B.J. Habibie masih naik, malah justru rasionya tinggi 85,4. Kemudian zaman Gus Dur 88,7. Zaman Ibu Mega terakhir itu memang sudah sampai kepada rasio 56,5, sudah menurun. Pak SBY terakhir 2014 itu sudah turun 24,7%. Sekarang naik lagi. Jadi artinya apa? Hutang itu adalah harus diperhatikan juga kemampuan masyarakat, kemampuan juga pemerintah untuk membayar hutang, karena itu akan tiba lagi kepada masyarakat. Jadi ini tugas kita bersama, Bang Bar. Saya tidak pernah, kami ya, bukan sayanya. Kami dididik di Partai Demokrat itu tidak pernah menyalahkan orang lain. Karena kita lihat tadi pemimpin yang nyalah-nyalahkan gini. Gitu. Lihat tangan saya, Bang Bar. Dia nunjuk-nunjuk gini. Satu jari yang ke sana, 3 jari itu nunjuk dia sendiri. Sebenarnya. Jadi sebenarnya nunjuk-nunjuk itu yang nunjuk dia sendiri sebenarnya, gitu loh. Jadi ya saya nggak tahu lah siapa ya. Artinya begini, artinya mari kita membangun negeri ini dengan baik tanpa perlu kemudian menyalah-nyalahkan periode yang sebelumnya. Pak Roy, semua punya berjasa, Pak. Iya, iya. Saya tadi nggak motong. Anda tadi mau motong saya potong sekali saja. Oke, silakan. Pak Roy, saya tidak menyalahkan siapapun. Masalahnya adalah jabatan presiden bukan jabatan yang membutuhkan berbagai macam
pencarian pembenaran bahwa tidak melakukan ini. setuju. Di situ ada tanggung jawab. Dan dalam hal ini saya katakan, karena saya partai oposisi dulu, selama 10 tahun pemerintahan SBY, itu memang perlu dikritisi dan ada yang tidak dilakukan dan banyak. Mohon maaf saya menggunakan kalimat ini. Makasih. Terima kasih, terima kasih. Jadi semua itu tugas kita. Kami dari Partai Demokrat juga dalam posisi partai tengah, ya. Apa yang baik, tagline kami itu. Apa yang baik kita lanjutkan, apa yang kurang baik kita perbaiki. Ya, jadi data-data tadi misalnya, oh sekarang bangun begini. Contoh juga ketika kami mengawasi BP Batam waktu itu. Ya, sudah jelas Bapak dan Ibu semua. Di Batam sendiri sekarang kelihatan sekali bahwa dari sekitar 120 shipyard yang ada, sekarang tinggal 20. Berarti tinggal 16%. 300.000 buruh di PHK. Di Jogja juga kami mengalami demikian. Kemarin kami melakukan panen padi. Ya, di Sleman. Ya, tapi kami juga mendengar suara rakyat, masyarakat di Jogja khususnya, daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya, dan juga di Jawa Tengah, kami juga mendengar apa yang bisa dipanenkan itu kemudian tidak bisa dijual. Karena apa? Karena impor. Iya, ini fakta Mas, ini data langsung. Dan itu rakyat yang berada di tengah-tengah. Silakan tanyakan ke rakyat yang bukan pendukung langsung Pak Jokowi, bukan pendukung langsung Pak Prabowo. Nah, jadi itu tengah-tengah. Nah, saya ingin menutup gini Pak Karni. Ya, apa yang tadi dibuka oleh Ki Dalang Sujiwotejo itu menarik sekali. Pak Sujiwo ini menjadi saksi. 2014 yang lalu, 2014 yang lalu, saya mementaskan sebuah wayang. Ya. Judulnya ada di situ yang tadi ditampilkan, yaitu Petruk waktu itu. Petruk jadi ratu, ya Petruk jadi ratu. Dan itu kondisinya, ya mohon maaf, ya seperti yang sekarang ini, ya betul. Mbak, tadi Pak Sujoto sangat dalam sebenarnya. Tadi ada 2 Petruk, ada Kresna, ada Prabu Kresna. Prabu Kresna itu tokoh dari kewibawaan, kemudian ilmuwan. Tapi ada juga Semar yang bisa memberikan pemahaman-pemahaman yang sangat dalam. Artinya pernah ada di negara Ngalengka waktu itu, ya, bahwa terjadi suatu ketika negara itu dipimpin oleh Bathara Kala, tetapi berwujud Petruk. Nah, di sebenarnya tampaknya di luar itu halus, tapi sebenarnya dalamnya jahat. Masya Allah. Wah. Semoga itu bukan di Indonesia. Itu hanya terjadi di pewayangan. Terima kasih. Dalam. Oh iya. Dalam. Pemirsa, baru saja Roy Suryo menutup segmen ini dimulai dengan halus, ternyata tajam sekali. Pemimpin besar itu bukanlah orang yang melakukan sesuatu perbuatan besar, tapi orang yang bisa menggerakkan orang-orang biasa untuk melakukan hal yang besar. Ronald Reagan. Kita rehat sejenak.